Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman kisah nyata yang berhubungan dengan hal mistis yang dikirimkan oleh Mbak Anissa ketika camping di suatu bumi perkemahan yang ada di Lampung. Sebenarnya cerita ini sudah lama dikirimkan ya, cuman karena terselip jadi baru sempat dibacakan. Baiklah, sebelum kita mulai, berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Anissa yang bakal cerita lagi tentang pengalaman hororku. Kemarin ada yang nge-DM tanya kenapa aku bisa dapat banyak pengalaman seperti ini. Karena memang aku sedikit punya kemampuan. Jadi sebenarnya aku ini anak tunggal. Bang Faldo itu adalah abang yang diangkat anak oleh ibuku sedari kecil. Bang Faldo juga adalah anak tunggal, anak dari sepupu ibuku. Jadi kami berdua bisa dibilang punya kemampuan yang sama. Tapi nggak semua anak tunggal punya kemampuan seperti itu ya. Kata kakekku, dalam dunia pesugihan, anak tunggal itu adalah anak emasnya para dedemit ilmu pesugihan. Karena darah anak tunggal dipercaya dapat membangkitkan ilmu magis dan lain-lain. Itu kata kakekku ya. Kalau menurut kalian gimana? Kemampuanku nggak banyak, cuman sedikit tapi sangat berpengaruh buat hidupku. Banyak banget gangguan gaib yang dimulai ketika umurku sekitar 5 tahun. Aku nggak hobi dan nggak pandai ngarang juga. Jadi ini cuman sekedar pengen berbagi pengalaman yang siapa tahu bisa sedikit menghibur teman-teman Ada Apa Gerangan yang butuh asupan cerita horor. Cerita ini agak lebih panjang dari cerita sebelumnya ya. Oke, kita mulai ceritanya. Kita flashback lagi ke tahun 2018. Kalau nggak salah pertengahan bulan 9. Aku nggak ingat tanggalnya, tapi yang pasti kejadian itu terjadi di bulan 9. Kejadian ini terjadi setelah pengalaman horor yang dialami kakak laki-lakiku. Ada yang ingat? Yaps, pengalaman Bang Faldo sewaktu kerja di SPBU Angker. Tapi di cerita kali ini nggak ada Bang Faldo ya, karena memang dia nggak bisa ikut karena ada urusan pekerjaan yang gak memperbolehkan dia untuk cuti. Jadi waktu itu, aku bersama teman-temanku planning ingin mengadakan camcer, yaitu camping ceria, di suatu lokasi terpencil di Lampung. Tapi aku gak bisa kasih tahu ya lokasinya di mana, karena ini adalah kesepakatan dari teman-teman yang terlibat. Tempat itu memang sudah biasa dipakai buat camping, tapi mayoritas yang memakai adalah organisasi-organisasi pecinta alam. Kata petugasnya sih begitu. Panoramanya juga indah karena tempatnya masih asri, dikelilingi pohon-pohon dan ada danau kecilnya juga. Acara itu sebenarnya sudah direncanakan dari bulan Mei, tapi selalu gagal karena ada urusan kesibukan yang berbeda-beda. Akhirnya sampai bulan 9 baru bisa kesampaian. Jadi yang ikut itu ada aku, Della, Sabrina, Bogel, Arai, Demas, sama Priyadi, yaitu pacarku. Kami rencananya mau camping selama 2 hari 2 malam. 3 hari sebelum keberangkatan, kami sudah mempersiapkan semua dengan matang, mulai dari tenda, logistik, dan keperluan P3K. Kami saling menghubungi satu sama lain lewat grup WhatsApp yang kami buat khusus untuk membahas acara camping ini. Gimana nih guys, udah pada siap semua kan? Kata Bogel. Della pun menjawab, siap dong, kan mau halan-halan. Demas ikutan menjawab,
Camping dodol bukan jalan-jalan. Woi Anissa sama Arai, lu pada udah siap belum? Siapin mental, jangan lupa bawa tasbih biar gak lihat aneh-aneh. Lu berdua kan yang paling sering bikin acara seneng jadi serem, kata Bogel sambil bercanda. Muka gile, ngawur aja kalau ngomong. Lu kira gue pengundang setan apa? Gue juga ogah kali kalau ditampakin begituan. Amit-amit ya Allah, jawabku. Tahu tuh Bogel, ngeledek mulu bisanya, kata Arai menimpali. Bogel minta disodet nih mulutnya, asal jeplak. Lagian itu kan tempat rame, ya aman lah, banyak orang. Jadi gak cuman kita yang di sana. Doa aja, semoga lancar gak ada halangan, amin, jawab Mas Priadi. Dela, aku, Sabrina, Arai, Demas, dan Bogel pun mengaminkan. Siang hari, tepatnya hari Jumat, sekitar jam 2 siang, kami berangkat menggunakan mobil milik Priadi. Sebelumnya, kami berkumpul dulu di rumahku. Perjalanan dari rumahku ke tempat camcer itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam, karena lokasinya yang memang lumayan jauh dari kota. Sekitar jam 6 sore lebih 5 menit, kami telah sampai di tempat itu. Sepertinya tempat itu tidak ramai seperti biasanya. Hanya masih terlihat beberapa motor yang terparkir di depan gapura yang terbuat dari bambu yang bertuliskan "Selamat datang". Kami pun kemudian memarkirkan mobil di sisi kiri gapura yang berjejer dengan motor-motor itu. Saat aku turun dari mobil, entah kebetulan atau enggak, tiba-tiba aja angin berhembus menerpa wajahku. Angin ini enggak kayak angin biasanya. Angin ini dingin, bahkan sampai menusuk ke tulang. Enggak tahu kenapa, perasaanku menjadi enggak enak setelah diterpa angin itu. Aku rasa itu merupakan sambutan atau ucapan selamat datang dari alam. Tapi aku gak mau mikirin macam-macam. Setelah itu kami berjalan masuk ke area camcer sambil membawa tas dan keperluan kami. Nih Dem, bawain tas gua bentar. Gua mau ke toilet, nanti sekalian registrasi ke base camp. Demas pun menjawab. Oke, siap. Jadi di tempat itu, kita diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dan membayar uang sekitar 20.000 per orang. Di sana juga ada sebuah bangunan yang di depannya terdapat plang yang bertuliskan loket registrasi. Ya, semacam base camp, tempat ngisi simaksi gitulah, kayak di gunung-gunung, walaupun ini cuma tempat camping biasa. Pas aku sama rombonganku tiba di area camp, di situ cuma berdiri beberapa tenda. Gak rame sih, cuman ada sekitar 3 tenda lah. Ada lagi 2 tenda, tapi lumayan jauh dari tempat itu. Dan kelihatannya itu semacam tenda pramuka. Mungkin anak sekolah. Setelah itu yang cowok-cowok pada diriin tenda dan yang cewek mulai masak buat makan. Karena kami semua gak ada yang makan sebelum berangkat. Kami membuat 3 tenda yang masing-masing muat untuk 2-3 orang. Tenda pertama diisi oleh aku, Dela, dan Sabrina. Tenda kedua diisi Arai dan Demas. Sedangkan tenda ketiga diisi Priadi dan Bogel. Jadi tendaku itu berada di tengah-tengah antara tenda kedua dan tenda ketiga. Setelah tenda berdiri, para cowok-cowok itu kemudian membuat api unggun untuk sekedar menghangatkan badan karena memang udaranya dingin banget. Setelah itu kami makan bersama. Pop mie menjadi menu makan malam kami. Setelah makan, kami berbincang-bincang di depan perapian sambil mendengarkan Arai main gitar dan Priadi yang bernyanyi. Kami duduk di depan sampai jam 12 malam karena memang view-nya bikin kami betah melek banget. Ditambah ada teman-teman yang selalu membuat obrolan yang seru dan kocak. Apalagi lawakan si Bogel yang membuat perut kami sakit dibuatnya. Ketawa kami yang pecah tiba-tiba hening ketika kami semua mendengar ada suara lain yang mengiringi tawa kami. Suara ketawa melengking yang kami yakin itu bukan suara salah satu dari kami. Kalian denger gak? Tanya Sabrina. Iya, denger, jawab Arai. Suara siapa tuh anjir? Serem banget, kata Bogel. Kok mirip suara Mbak Anu ya? Jawab Priadi. Suara siapa? Dela ikut menimpali.
Ketika Dela bertanya suara siapa, dari arah belakang Dela ada suara yang menyahut, "Itu suaraku." Spontan kami melihat ke arah Dela, dan ternyata berdiri sesosok kuntilanak berwajah hancur yang sedang melihat ke arah kami. Jelas saja, tanpa dikomandoi, kami bertuju lari terbirit-birit masuk ke dalam tenda masing-masing. Ketika sudah masuk ke dalam tenda, aku pun langsung menutup resleting tenda. Sabrina yang memang penakut terlihat matanya berkaca-kaca sambil memeluk Dela. "Sa, gua takut." "Shh, diem, jangan berisik. Baca-baca doa aja yang kita bisa," jawabku. Selesai aku berucap seperti itu, tiba-tiba ada suara dari luar tenda. "Kalian tidak usah takut, dia udah gak ada kok. Kalian mau tidur, matiin dulu api unggunnya. Jangan dibiarkan menyala seperti ini, takut kebakaran." Suara itu lembut, tapi itu suara laki-laki. Kami bertiga seketika terdiam setelah mendengar suara itu. Kemudian aku pun mengintip dari balik celah resleting tenda yang kubuka sedikit. Terlihat di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di depan api unggun dengan posisi membelakangi tenda kami. Tanpa menengok, dia pun kembali berkata, "Udah, keluar aja Mbak. Saya manusia kok, bukan hantu. Saya tahu Mbak takut dan gak berani keluar. Jangan cuma ngintip dari balik tenda Mbak. Saya tahu kok Mbak lagi liatin saya." Aku refleks membuka resleting tenda karena memang aku merasa dia sedang ngomongin aku. Pelan-pelan aku keluar dari tenda. Jangan keluar Sa, bahaya. Kalau dia hantu gimana? Kamu bisa kenapa-napa," kata Sabrina. Berbarengan dengan itu, aku lihat Priyadi juga ikut keluar dari dalam tendanya. "Maaf mas, mas siapa ya? Manusia apa hantu?" tanya Priyadi. "Saya manusia kok mas. Nih lihat, kaki saya aja napak di tanah," jawab dari sosok itu. "Oh iya mas, kok mas bisa di sini?" tanya Priyadi lagi. "Saya ngecamp di sini juga kok. Itu tenda saya di ujung sana yang warna oranye," jawab sosok misterius itu. "Oh alah, begitu. Kadal-kadal, keluar kalian. Ini masnya manusia loh, bukan hantu. Keluar deh. Apa yang kalian takuti? Keluar," kata Priyadi. Setelah itu teman-teman pun keluar dari tenda mereka dengan wajah yang was-was, kecuali Sabrina yang memang gak mau keluar dengan alasan takut ketemu Mbak Kunti lagi. Kami pun berbincang dengan laki-laki itu, yang akhirnya kami tahu dia bernama Satria. "Kalian gak usah takut, dia gak ganggu kok, cuman pengen ikut gabung sama kalian. Ya bisa jadi ucapan selamat datang," kata Satria. "Jadi bener ya bang, tadi itu Kunti?" "Iya bener, kayaknya sih dia lebih tertarik sama mbak yang berhijab ini," kata Satria sambil menunjuk ke arahku. "Saya? Tertarik sama saya? Maksudnya apa ya bang?" tanyaku. "Iya, memang kamu. Saya tahu kamu punya kemampuan untuk merasakan hal-hal gaib yang ada di sekitarmu. Kamu peka sama dunia lain. Jadi memang kamulah incaran dia. Tapi jangan khawatir, dia gak bakal ngapa-ngapain kamu. Dia cuma mau kenalan kok," kata Satria. "Tuh kan bener apa yang aku bilang. Kalau ada urusan sama si Nisa, udah deh, pasti ketemu hantu mulu. Sialan, apes deh," kata Bogel. Saat melontarkan kata umpatan itu, Satria langsung memalingkan wajahnya ke arah Bogel. "Jaga ucapan, di dunia ini bukan cuma kamu yang hidup, tapi ada juga makhluk lain. Hargai dan hormati mereka. Kalian tidak pantas mengumpat seperti itu. Tidak baik. Ya udah, mendingan kalian istirahat aja. Saya juga mau balik ke tenda. Udah malam banget ini," kata Satria. Satria pun berjalan menuju ke tendanya. Kami pun bergegas menuju ke tenda kami dan tidak lupa mematikan api unggun terlebih dahulu. Di dalam tenda, aku pun melihat ke jam tangan. Pukul 1 lebih 10 menit dini hari. Mata sudah mengantuk, tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa tidur. Sedangkan Dela dan Sabrina sudah tidur dan kelihatannya pulas banget.
Aku masih penasaran dengan kata-kata Bang Satria yang bilang dia lebih tertarik sama aku. Tapi ya sudahlah, aku gak mau ambil pusing. Aku paksa mata ini buat merem, karena memang aku sudah capek banget. Dan akhirnya aku pun terlelap juga. Keesokan paginya, aku bangun. Dela dan Sabrina sudah gak ada di dalam tenda. Pas aku keluar, ternyata mereka sudah kumpul sama anak-anak cowok. Tinggal aku yang baru bangun. Sabrinol, ngapa gak bangunin gua sih? Kataku ke Sabrina. Sengaja, soalnya sama si Priadi gak boleh. Katanya kasihan lihat kamu tidurnya pulas bener, jawab Sabrina. Kok jadi gua? Timpal Priadi. Udah, sini sarapan, tinggal lu nih yang belum, kata Dela. Oke bos. By the way, tendanya kok tinggal tenda kita doang? Tenda orang-orang semalam pada kemana? Udah pada pulang tadi sebelum lo bangun. Oh, aku pun makan sendiri karena memang mereka sudah makan duluan. Kami pun saling bergantian buat mandi dan bersih-bersih. Sampai akhirnya giliranku. Aku masuk ke dalam kamar mandi yang ada di tempat camp itu deket sama loket. Lampu kamar mandi masih menyala. Tapi ketika aku matiin, justru malah menjadi gelap banget kamar mandinya. Jadi ya aku hidupin lagi. Pas aku mau ambil gayung yang ada di bak buat ambil air, tiba-tiba ada tangan yang memegang tanganku. Tangan itu keriput, putih pucat, dan kuku-kukunya tajam berdarah-darah. Spontan aku teriak dan keluar dari kamar mandi itu. Priadi yang di luar nungguin aku kaget karena jeritanku itu. Ada apa sih yang lari gitu sambil teriak-teriak? Itu, ada itu. Apa sih? Tenang dulu, jangan panik. Tarik nafas, keluarin. Yang tenang, baru cerita. Itu yang di dalam kamar mandi ada setan. Hah? Setan apaan? Orang aku mandi tadi gak ada apa-apa. Ngaco kamu ya, pagi-pagi gini mana ada setan. Aku gak bohong, beneran ada yang di dalam situ. Tadi ada tangan yang megang tanganku pas aku mau ambil gayung di bak. Aku gak bohong yang. Kemudian Priadi pun masuk ke dalam kamar mandi buat mengecek. Mana? Gak ada gitu kok. Lihat nih, kosong. Halu ya kamu, kebanyakan nonton film horor sih. Aku pun melongok ke dalam kamar mandi itu. Benar, kamar mandi itu kosong dan gak ada apa-apa. Gak ada pemilik tangan itu. Setelah itu, aku pun gak jadi mandi dan cuman cuci muka doang di keran depan kamar mandi. Aku masih penasaran sekaligus takut. Apa iya aku halu? Apa mungkin itu cuman perasaanku doang? Padahal masih pagi, tapi kok. Abis itu aku balik ke tenda. Di sana entah teman-temanku sedang meributkan apa. Aku dan Priadi sepakat buat gak nyeritain kejadian di kamar mandi tadi karena aku gak mau mereka takut. Dan aku juga masih gak yakin itu beneran apa cuman halusinasi. Skip siang harinya, kami cuman sekedar jalan-jalan aja ke sekeliling area camp dan main-main ke danau kecil yang ada di ujung kiri area camp. Entah kenapa, di area danau kecil itu, di tepinya ada pelang yang bertuliskan dilarang berenang di danau ini. Cukup di tepi danau saja. Buang sampah pada tempatnya. Danau ini tempat rekreasi, bukan tempat sampah. Gak tahu kenapa ada larangan gak boleh berenang di situ. Tapi kami memilih buat mematuhi peraturan di situ biar gak kena masalah. Gak kerasa udah sore. Kami pun balik lagi ke tenda terus mandi. Setelah semua selesai bersih-bersih, kami pun makan makanan yang dibeli oleh Dela di warung yang ada di camp area itu. Seusai sholat maghrib, kami kumpul lagi di depan tenda yang udah ada api unggun kecilnya. Lagi-lagi, kami ngobrol santai sambil ngemil dan mendengarkan kolaborasi Arai dan Priadi yang nyanyi sambil main gitar. Saat asik mendengarkan lagu yang mereka nyanyikan, tiba-tiba saja kami bertujuh dikagetkan oleh kedatangan seorang laki-laki, yaitu Satria. Bang Satria, sini bang, ngopi bareng kami, kata Dela. Satria hanya diam dan mengangguk.
Saat sudah dekat dengan kami, aku kaget melihat penampilan Satria yang aneh. Wajahnya pucat pasi, begitupun dengan tangannya. Rambutnya basah, jalannya pun gontai. Dia pun duduk di samping Arai. "Lu kenapa bang? Kok kayaknya lemes gitu?" "Iya bang, kok gontai gitu? Abang sakit apa gimana?" "Ini minum kopi dulu bang, biar anget," kata Sabrina. "Aku gak apa-apa kok. Kalian kapan pulang?" kata Satria. "Oh, kami rencananya pulang besok pagi bang." "Lah abang orang mana sih sebenarnya? Temennya mana? Kok kayaknya abang sendirian aja campnya?" Satria terlihat menghela nafas dan meminum kopinya. Namun, apa yang selanjutnya ia katakan sangat membuat kami bingung. "Iya, aku sendirian. Awalnya aku punya banyak teman, tapi sekarang satu pun gak ada sama sekali. Aku pengen pulang, tapi gak mungkin juga. Aku berbeda dengan kalian yang manusia. Kalian jaga diri baik-baik. Dunia ini kejam. Banyak yang kalian tidak tahu di dunia ini tentang aku dan alam ini." "Loh, apa maksudnya berbeda dengan kami yang manusia? Bukannya dia juga manusia?" Semua nampak memperhatikan Satria dengan seksama, fokus dengan apa yang dia katakan pada kami. Aku lihat raut wajah mereka penuh dengan tanda tanya. "Maksudnya apa bang?" tanya Dela. "Ah, sudahlah, lupakan. Syukur kalian tadi tidak berenang. Kalian anak-anak baik. Jaga diri kalian ya, jangan bercanda berlebihan. Dan satu lagi, jangan pernah mencoba berenang di danau itu. Walaupun danaunya nggak besar, tapi kedalamannya cukup untuk menenggelamkan kalian semua." Peringatan dari Satria. Priadi pun menjawab, "Iya bang, kami juga nggak mau kena masalah dengan melanggar peraturan di sini. Toh kami cuma ingin menikmati alam, bukan untuk merusak alam ini." Kami pun tidak membahas dan tak menanyakan hal-hal lain kepada Satria. Kami pun berbincang-bincang seperti biasa. Namun gak tahu kenapa, aku masih saja sibuk memperhatikan gerak-gerik dan penampilan Satria yang aneh. Gimana gak aneh? Kita kan duduk di depan api unggun yang hangat. Tapi kenapa rambut Satria itu masih saja basah, bahkan airnya sampai netes-netes membasahi bajunya. Terus baju dan celana yang dia pakai dari kemarin gak ganti-ganti. 2 kali ini aku lihat dia selalu gak pakai alas kaki, baik sandal ataupun sepatu. Jari tangan dan kakinya keriput dan membiru. Bahkan muka dan bibirnya pun membiru. Lebih mirip seperti mayat. Saat aku sibuk memperhatikannya, tiba-tiba ada yang memegang tanganku. Ternyata itu Arai dan dia pun berbisik kepadaku. "Sudah, gak usah dilihatin. Pura-pura aja gak tahu." Aku pun hanya mengangguk karena aku sekarang paham apa yang ada di feelingku. Ternyata bukan aku saja yang berpikiran seperti itu. Ada yang tahu apa yang aku dan Arai pikirkan? Gak kerasa jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda karena di luar makin lama makin dingin. Begitupun dengan Satria yang juga ingin beristirahat di tendanya. Di dalam tenda, tiba-tiba saja Dela bertanya, "Kalian heran gak sih sama apa yang dibilang Bang Satria tadi? Apa maksudnya tentang dia dan alam? Terus bedanya dia sama kita? Kok aku masih belum paham ya?" "Udah, gak usah dibahas. Gak penting juga. Kita gak kenal dia seperti apa. Jadi ya jangan terlalu ikut campur urusan orang. Jangan pernah nanya aneh-aneh ke dia. Gak baik, nanti dia tersinggung," jawabku. "Iya Del, gak usah dibahas. Yang penting kita kesini mau refreshing, bukan mau gibahin orang. Iya gak sah?" kata Sabrina. "Oh." Setelah percakapan itu, kami bertiga pun terlelap tidur. Sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba saja aku terbangun karena mendengar ada suara orang memanggilku di luar tenda. "Nisa, Nisa, Nisa." Suara panggilan itu berulang sampai 3 kali. Aku pun duduk dan memfokuskan pendengaranku untuk mendengar suara itu. Suara itu sepertinya aku kenal.
Itu suara Satria. Aku pun bergegas keluar dari tenda dan membawa senter kecil. Dan ternyata benar, di luar ada Satria yang sedang berdiri di depan tendaku dengan posisi membelakangi pintu tenda. "Ada apa ya bang? Malam-malam gini kok di luar? Apa ada yang bisa aku bantu?" Satria pun membalikkan badannya. Aku kaget karena raut wajah Satria terlihat sedih. Rambutnya masih saja basah. Baju dan celananya juga basah. Dia menatapku dengan tatapan kosong tapi memelas. "Ikut aku sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu sama kamu." "Ikut kemana bang? Mau nunjukin apa?" Tiba-tiba saja Satria menggandeng tanganku dan mengajakku ke arah danau. Satria dan aku berdiri tepat di tepi danau itu. Kemudian dia menunjuk ke suatu arah. Aku pun langsung mengarahkan pandanganku ke arah yang ditunjuk Satria itu. "Lihatlah apa yang akan terjadi padaku." Tanpa menyahut perkataannya, aku masih terus memandangi tempat itu. Tepi danau yang awalnya sepi, sekarang sudah dipenuhi orang-orang. Aku melihat sekeliling. Dan benar, danau ini sekarang ramai dengan orang-orang itu. Namun ada yang menarik perhatianku. Di antara orang-orang itu, ada beberapa orang remaja sedang berlari ke arah danau. "Jangan berenang ke danau, bahaya! Danau itu dalam banget!" teriak seseorang yang sepertinya meneriaki beberapa remaja itu. Namun sepertinya mereka tidak mendengarkan teriakan peringatan itu. Mereka masih asik berenang di pinggiran danau. Sampai akhirnya ada seorang remaja laki-laki berenang menuju ke tengah danau. "Jangan ke sana, bahaya!" Kini yang berteriak bukan hanya satu orang, tapi hampir semua orang. Bahkan beberapa teman dari remaja itu terlihat meneriakinya juga. Namun remaja itu tidak menghiraukan. Rasanya aku juga ingin berteriak meneriakinya. Tapi entah mengapa lidahku ini keluh dan mulut ini seperti tertutup rapat-rapat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja remaja itu terlihat seperti kesulitan untuk berenang dan mengontrol tubuhnya. Teriakan orang-orang di tepi danau masih terus terngiang. "Satria! Satria!" teriak salah seorang remaja yang terlihat panik dan khawatir. "Satria?" Batinku, apa yang sebenarnya terjadi? Seketika aku menoleh ke arah Satria yang ada di belakangku. Tapi dia masih ada di belakangku. Aku pun kembali mengarahkan pandanganku ke arah remaja pria tadi. Tapi kini dia sudah tidak terlihat. Apa yang terjadi? Apa dia tenggelam? Namun entah mengapa, waktu berlalu, tiba-tiba saja remaja pria itu sudah dibopong oleh beberapa orang yang aku kira itu adalah petugas camp area, disusul oleh teman-teman remaja itu. Orang-orang mulai mengerumuni remaja itu. Aku penasaran siapa sebenarnya pria itu. Aku pun berjalan mendekati kerumunan orang-orang itu. Aku mencari celah agar bisa melihat dengan jelas. Namun saat melihat siapa yang mereka kerumuni, dadaku rasanya sesak. Rasanya nafasku berhenti beberapa detik. Jantungku seperti berhenti memompa darah. Kaget dan penuh rasa tak percaya. Remaja laki-laki yang beberapa saat lalu tenggelam di danau itu dan saat ini sedang dikerumuni oleh orang banyak dan tergeletak entah pingsan atau meninggal itu adalah Satria. Laki-laki yang beberapa jam lalu duduk bersama rombongan kami. Laki-laki yang beberapa menit lalu menggandeng tanganku dan mengajakku ke tempat ini. Aku pun mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang barusan aku lihat. Bagaimana bisa semua ini terjadi begitu cepat? Badanku rasanya lemas lunglai. Aku menangis jadi-jadinya. Ketika aku menengok ke arah Satria yang tadi ada di belakangku, seketika aku kembali terkejut karena sekarang matanya sudah hitam semua. Tangannya melambai kepadaku. Wajahnya pucat dan mengeriput. Dia tersenyum datar kepadaku. Seketika aku kehilangan kesadaran. Aku pingsan. Keesokan harinya, aku terbangun karena mendengar suara berisik. Aku sudah ada di dalam tenda. Apa teman-teman yang membawa aku ke sini? Entahlah, kepalaku masih pusing.
masih terngiang-ngiang kejadian semalam yang aku alami. Saat aku sedang menenangkan pikiranku, terlihat Sabrina masuk ke dalam tenda. Dia langsung tersenyum dan duduk di sampingku yang sedang terbaring. "Alhamdulillah, kamu sudah bangun. Gimana, Sa? Udah mendingan?" "Kepalaku masih agak pusing. Bentar lagi kayaknya udah mendingan deh." "Ya udah, istirahat aja dulu ya." "Sab, siapa yang bawa aku ke tenda?" "Bawa kamu ke tenda? Loh, emang kamu dari mana? Bukannya kalian nemuin aku di pinggir danau itu?" "Danau mana? Kamu ini udah hampir semalaman pingsan di tenda. Kamu demam semalam, badanmu panas banget. Kamu menggigil hebat, keringat kamu kayak orang mandi. Kami kira kamu kena hipotermia karena semalam emang dingin banget. Awalnya kami mau bawa kamu pulang, tapi kata Demas, tunggu kamu pulih dulu sampai pagi." "Aku semalam di tenda. Aku sakit." "Loh, bukannya semalam aku di pinggir danau itu dan gak sadarkan diri?" Kepalaku tambah pusing memikirkan kejadian yang sama sekali gak masuk akal. Kenapa bisa berbanding terbalik gini? Apa aku ngalamin yang namanya sukmo lelono? Apa jangan-jangan itu hanya mimpi? Apa? Entahlah. Ya udah Gi, kita mau beres-beres terus pulang. Nanti Sabrina dan Dela akan bercerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi bagian ini akan diceritakan di akhir saat kami berkumpul di kafe. Teman-temanku pun mulai membereskan semua peralatan, mulai dari tenda dan peralatan masak. Setelah semua selesai, tiba-tiba Dela bertanya, tenda Bang Satria kok udah gak ada? Apa udah balik ya?" "Udah duluan kali," jawab Demas. Aku cuma diam membisu. Aku bukan tipe orang yang suka cerita kalau gak dipaksa. Sesudah semuanya selesai, kami pun beranjak dari tempat itu. Sesampainya di pos loket registrasi, kami pun duduk di teras pos. Kemudian kami didatangi oleh 2 orang petugas yang menjaga pos. "Gimana Mas, Mbak? Campnya seru?" "Ya gitulah Pak, lumayan," jawab Bogel. "Kok lumayan? Emang ada gak serunya ya Mas?" tanya petugas yang kedua. "Iya Pak, ini teman saya yang cewek ada yang sakit semalam, bikin panik kami orang. Karena dari jam 1 malam pingsan sampai jam 7 pagi baru siuman." Kemudian kedua petugas itu melihat ke arahku. "Oh, Mbak ini ya yang sakit. Saran saya, nanti kalau sampai rumah, sebelum masuk rumah baca ayat kursi 3 kali ya Mbak. Banyakin minum air dan istirahat yang cukup ya Mbak. Kalau bisa langsung mandi. Mbak kayaknya gak fit banget ya. Jangan ngelamun, banyak-banyak doa ya Mbak." Aku hanya mengangguk, sedangkan teman-teman sepertinya heran dengan perkataan bapak itu. "Oh iya Pak, tadi pagi ada yang pulang ya sebelum kami?" tanya Arai. Petugas yang pertama menjawab, "Kalau hari ini sih yang exit rombongan anak-anak SMP sama rombongan kalian aja Mas. Soalnya lagi sepi yang ngecamp, pada asik mantai." Sabrina lalu bertanya, "Maaf Pak, bukannya ada 1 orang cowok juga kali ya yang pulang?" Petugas yang kedua menjawab, "1 cowok? Wah, gak ada Mbak. Tadi yang pulang cuma 2 rombongan. Kalau yang perorangan gak ada Mbak." "Masa sih Pak? Coba deh Bapak cek di buku registrasi nama-nama yang exit hari ini. Soalnya ada 1 cowok yang ngecamp di ujung kiri camp area, tenda warna oranye," tanya Priyadi. Petugas yang kedua pun mengambil buku tamu yang ada di mejanya dan setelah itu dia pun mencari apakah ada yang ngecamp sendirian. Aku hanya melihat perdebatan kecil mereka. Aku acuh dengan mereka. Kepalaku yang pusing membuatku tak ingin ikut campur membicarakan apapun. "Gimana Pak?" tanya Demas. "Gak ada tuh Mas. Terakhir yang perorangan itu bulan 8 kemarin. Kalau bulan 9 ini semuanya rombongan Mas." "Apa Mas tahu namanya siapa?" "Namanya Satria Pak," kata Dela. Saat mendengar ucapan Dela yang menyebut nama Satria, kedua petugas itu terlihat kaget dengan ucapan kami. "Apa benar kalian bertemu Satria?" tanya petugas yang pertama. Priyadi
Bogel, Arai, Demas, dan Dela pun menjawab serentak. Iya Pak. Kemudian suasana hening sejenak. Siapa sebenarnya Satria itu Pak? Sepertinya Bapak mengenal dia, tanyaku. Petugas yang pertama pun menjawab. Apa dia mendatangi Mbak dan teman-teman Mbak? Tolong ceritakan kepada kami semua Pak, siapa Satria itu? Kenapa bisa dia exit hari ini tapi nggak ada namanya dalam buku, dan kenapa Bapak sepertinya tidak asing dengan nama itu? Tanyaku lagi. Kedua petugas itu saling bertatapan. Kemudian mereka berdua menghela nafas panjang. Baiklah, Bapak akan menceritakan hal yang sebenarnya. Walaupun itu cuma duka lama dan peristiwa yang sebenarnya tidak patut dibicarakan. Apa kalian tahu tulisan yang ada di plang di tepi danau? Iya Pak, tahu. Di sana bertuliskan kita tidak boleh berenang dan tidak boleh membuang sampah sembarangan kan? Lalu apa hubungannya Pak? Tanya kami beruntun. Jadi tempat ini memang menyisakan kisah kelam. Tepatnya di danau yang ada di ujung area camp itu. Walaupun danaunya tidak besar, tapi cukup dalam. Apa kalian tahu? Satria yang kalian temui itu bukanlah manusia. Dia adalah korban yang tenggelam 4 tahun lalu. Dia tenggelam karena tidak mengindahkan peringatan kami untuk tidak berenang terlalu ke tengah. Teman-temannya mencoba menyelamatkan, tapi takdir berkata lain. Satria ditemukan tidak bernyawa oleh kami. Dia terlalu banyak meminum air danau. Itulah mengapa di pinggir danau itu kami memasang plang yang melarang pengunjung untuk berenang di danau. Kalian tentu tahu hukum alam kan? Apabila seseorang meninggal secara tidak wajar, kebanyakan arwah mereka bergentayangan. Kami bertujuh kaget mendengar penjelasan Bapak itu, terutama aku. Penjelasan Bapak itu sama persis dengan apa yang aku lihat dan aku alami. Jadi dia hantu Pak? Iya, benar. Dia sering mendatangi para pengunjung yang ngecamp di sini. Sebenarnya tidak apa-apa. Dia mungkin hanya kesepian dan ingin mencari teman. Saya dan para petugas di sini juga sering melihat arwah Satria berkeliling dan menampakkan diri di tempat ini. Tapi kami sudah terbiasa dengan hal itu. Kebetulan Mbak yang berhijab dan Mas yang ini, sambil menunjuk aku dan Arai, memiliki kemampuan tidak seperti yang lain. Mas ini mampu melihat, merasakan dan mengendalikan kemampuannya. Sedangkan Mbak ini hanya bisa melihat dan merasakan, tapi belum bisa mengendalikan kemampuannya, sehingga terkadang kesulitan menghadapi situasi yang tidak biasa. Kami bertujuh hanya manggut-manggut dan berpikir. Raut wajah kami menunjukkan wajah yang penuh dengan tanda tanya, sekaligus kaget, takut, penasaran, tak habis pikir, dan lain sebagainya. Setelah percakapan itu, kami pun pulang karena tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Kami bertujuh cukup dibuat terkejut dengan drama dan akting luar biasa dari Satria. Tanpa cacat sedikit pun, tingkah lakunya menyerupai manusia normal. Walaupun penampilannya sempat aneh pada malam kedua. Sepanjang perjalanan tidak ada yang membahas hal itu. Teman-teman yang lain mungkin berpikir sama sepertiku. Tidak percaya dengan hal yang di luar ekspektasi kami. Niat yang awalnya untuk refreshing berakhir dengan kejadian yang sama sekali tidak ada dalam jadwal dan susunan acara yang kami buat. Sesampainya di rumah, aku pun melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak petugas tadi. Untuk membaca ayat kursi 3 kali sebelum masuk rumah dan langsung mandi. Aku pikir cara itu adalah agar supaya hal negatif dan makhluk halus tidak ikut masuk ke dalam rumah. 2 hari kemudian, kami pun berkumpul di kafe dekat rumah Sabrina. Disinilah semuanya akan terungkap cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Kalian ingat ketika aku turun dari mobil terus wajahku diterpa angin dingin? Ternyata bukan cuma aku yang mendapat sambutan itu. Arai juga ngerasain ada angin dingin yang menerpa wajahnya. Dan apa yang dia pikir itu sama kayak aku. Itu sambutan dari alam untuk kami. Giliran Priyadi yang bercerita sewaktu aku mandi dan melihat ada tangan misterius yang memegang tanganku. Jadi dia sebenarnya ketika dia mandi, dia juga ngerasa aneh di kamar mandi itu. Dia ngerasa di kamar mandi itu penuh sesak.
seperti rame-ramean. Terus dia juga melihat ada segumpal besar rambut yang mengapung di bak air. Selanjutnya cerita dari Sabrina dan Della. Jadi ketika malam kedua yang aku dibawa Satria ke tepi danau, ceritanya beda 180 derajat sama apa yang aku alami. Jadi malam itu mereka mendengar aku nangis ketika tidur. Badanku dingin banget, wajahku pucat, terus keluar keringat dingin juga. Mereka berdua mencoba membuat bangunin aku, tapi hasilnya nihil. Aku tetap gak membuka mata, tapi posisinya menangis lirih. Itulah mengapa Sabrina kaget ketika aku bilang apa mereka nemuin aku di tepi danau. Padahal menurut dia, sepanjang malam aku gak keluar tenda. Sepanjang malam mereka begadang buat jagain aku yang sakit. Ceritaku sama dengan Arai. Ketika malam itu, Arai juga didatangi oleh Satria. Urutan ceritanya pun sama persis. Mulai dari dipanggil 3 kali sampai diajak Satria ke danau. Dia juga lihat kilas balik kejadian pas Satria tenggelam. Pokoknya sama persis. Menurut dia, malam itu jiwa kami berdua dipindahkan ke dimensi lain. Kata Arai, seseorang yang meninggal dengan cara tidak wajar, arwahnya akan selalu mengulang kejadian bagaimana dia bisa meninggal. Lalu diperlihatkan kepada beberapa orang yang dikehendakinya. Terkadang juga menampakkan diri dengan tujuan agar kita tahu bahwa mereka itu ada. Lalu ketika malam kedua yang kami duduk di depan api unggun, terus didatangi Satria dengan penampilan yang aneh, itu sebenarnya Arai sudah ngerasa ada yang aneh dari Satria. Tapi dia nggak mau bilang ke teman-teman, takutnya mereka takut dan dia nggak mau suudzon. Makanya ketika dia melihat aku sibuk melihat Satria, dia langsung memegang tanganku biar aku mengalihkan pandanganku dari Satria. Tapi semoga aja ini bisa dijadikan pelajaran. Dimanapun tempatnya, bukan cuma kita yang ada di sana. Kita hidup berdampingan dengan mereka yang kasat mata. Aku nggak terlalu paham sih sama begituan. Cuman sampai sekarang kalau ditanya tempat campnya udah nggak inget jalannya. Soalnya tempatnya pelosok. Dan teman-teman lain tanya gimana sih Satria itu? Alhamdulillah aku, Sabrina, sama Arai masih ingat sosoknya walaupun gak bisa detail menjelaskannya. Jadi sosok Satria itu tinggi, badannya gak kurus dan gak gendut juga. Ya pas-pasan lah. Rambutnya lurus, potongan rambutnya pendek dan cepak. Matanya sipit, kayaknya keturunan pribumi. Kulitnya kuning langsat, umurnya sekitar 19 tahunan lah. Wajahnya lumayan tampan, tipikal pria idaman. Tapi sayang, dia sudah bukan manusia. Tenang di alam sana ya Bang Satria. Kami bertuju mengirim doa baik untuk abang. Semoga tidak ada lagi yang kehilangan nyawa atas nama refreshing. Pasti ada yang bertanya tempat campnya masih buka atau enggak, lokasinya di mana. Jadi setahu kami, tempat camp itu sudah ditutup sejak awal Januari 2019. Kami tahu karena waktu itu Bang Faldo yang penasaran sama danau yang ada di sana, planning ingin mengajak aku sama pacarnya ke sana. Tapi H-7 kami mendengar dari warga sekitar tempatnya sudah ditutup dan gak ada yang diizinkan ngecamp di sana. Sudah terbengkalai lah sekarang. Kalau tempatnya aku gak inget nama desanya apa, apalagi jalannya. Ya cuman itu aja yang aku tahu. Dan bisa dibagiin ke sobat Ada Apa Gerangan. Terserah kalian mau berasumsi apa tentang ceritaku ini. Mau percaya ya alhamdulillah, nggak percaya ya udah silakan di skip aja. Setidaknya biarkan yang percaya yang menikmati cerita ini. Salam buat Sabrina, Della, Bogel, Arai dan Demas yang sedang memperjuangkan gelar sarjana. Semoga kalian tenang di dimensi kalian masing-masing. Kalau kalian kebetulan lihat video ini, silahkan bilang hadir dan acungkan jari di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman-teman Ada Apa Gerangan, ada yang mau kenalan sama kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih buat Bang Tama yang dengan baik hati mau membawakan ceritaku ini. Stay tune di channel Ada Apa Gerangan dan nikmati cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa dan salam untuk teman-temannya, juga Bang Faldo. Jadi Mbak Anissa ini yang dulu pernah kirim cerita SPBU angker yang berjudul Siti. Yang belum tahu ceritanya bisa dicek di video sebelumnya ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga terhibur ya. Maaf jika akhir-akhir ini jarang membalas komen kalian. Mata ini pedih kalau melihat layar terlalu lama, karena memang kondisi belum fit betul. Tapi saya akan berusaha tetap menghadirkan cerita-cerita yang seru untuk menemani aktivitas kalian. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Saya Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.